Tiap kali kamu scroll media sosial, kamu pasti lihat kan? Mobil sport kinclong, jam tangan seharga rumah, liburan ke tempat yang bahkan kita nggak tahu cara nyebut namanya. Kita sering menyebutnya pamer, atau dengan istilah kerennya flexing. Tapi, sadar nggak sih, di balik setiap foto dan video kemewahan itu, ada sebuah mesin psikologis yang sangat kompleks sedang bekerja. Ini bukan cuma soal nunjukin harta. Ini adalah cerita tentang kebutuhan terdalam manusia akan pengakuan, yang sekarang punya panggung seluas dunia digital. Jadi, apa sebenarnya flexing itu? Sederhananya, ini adalah tindakan memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah secara berlebihan di media sosial. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini bukan sekadar pamer. Ini adalah sebuah pertunjukan. Sebuah panggung digital di mana seseorang dengan hati-hati membangun persona, citra diri yang mereka ingin dunia lihat. Tujuannya? Macam-macam. Bisa untuk dapat pujian, kehormatan, atau status sosial yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa orang melakukan ini? Apa yang mendorong seseorang untuk repot-repot nunjukin semua yang mereka punya ke jutaan orang asing di internet? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari sekadar, ya karena dia sombong. Akar masalahnya ada di sesuatu yang kita sebut harga diri atau self-esteem. Uniknya, flexing ini bisa didorong oleh dua kondisi yang kelihatannya bertolak belakang. Harga diri yang super tinggi, dan harga diri yang super rendah. Gini deh, bayangin orang yang punya kepercayaan diri tinggi, mungkin sampai ke level narsisistik. Bagi mereka, flexing itu cara buat menegaskan, ini loh hasil kerja kerasku, aku pantas mendapatkan ini. Pujian dan decak kagum dari netizen, jadi semacam bensin yang makin menguatkan pandangan superior mereka tentang diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang justru merasa sangat insecure, sangat nggak percaya diri. Bagi mereka, flexing itu bukan buat penegasan, tapi kompensasi. Mereka seolah-olah memakai topeng kemewahan untuk menutupi perasaan rendah diri. Mobil mewah dan barang branded itu jadi perisai buat ego mereka yang rapuh. Mereka berharap, dengan punya barang-barang ini, orang lain akan melihat mereka sebagai sosok yang berharga. Jadi, mau itu yang narsis atau yang insecure, benang merahnya sama. Mereka sama-sama butuh validasi dari luar. Harga diri mereka itu nggak stabil, bergantung banget sama apa kata orang. Dan media sosial adalah panggung yang sempurna untuk mencari validasi itu. Disinilah narsisme digital bermain. Coba deh perhatikan polanya. Seseorang posting konten mewah, langsung dapat imbalan instan, likes, komen, followers. Perasaan senang dan divalidasi ini bikin nagih. Akhirnya, untuk bisa ngerasain itu lagi, mereka akan terdorong untuk flexing lagi, dan lagi. Ini jadi sebuah siklus tanpa akhir. Persona online yang penuh pujian, pelan-pelan, jadi lebih penting daripada jati diri mereka yang sebenarnya. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi yang lebih klasik, seperti teori kebutuhan Maslow, flexing ini adalah upaya buat melompat langsung ke puncak piramida. Setelah kebutuhan dasar kayak makan dan tempat tinggal aman, manusia kan butuh penghargaan. Nah, flexing ini seolah-olah jadi jalan pintas buat dapat penghargaan itu. Daripada capek-capek membangun keahlian atau hubungan yang tulus, mending pamerin simbol-simbol kesuksesan. Ini semacam ilusi pencapaian instan. Tentu saja, fenomena ini nggak terjadi di ruang hampa. Di Indonesia, flexing jadi subur banget, karena dua hal, budaya gengsi dan konsumerisme. Konsep gengsi atau menjaga muka itu udah mendarah daging di budaya kita. Dari dulu, punya barang bagus, kerja di tempat prestisius, atau bikin pesta pernikahan mewah, itu seringkali jadi cara buat menjaga martabat di mata masyarakat. Nah, media sosial datang dan mengubah total permainan ini. Gengsi yang tadinya cuma dinilai sama tetangga atau kerabat, sekarang jadi tontonan global. Dulu orang menjaga muka, biar nggak malu, sekarang orang membangun muka, biar kelihatan lebih superior dari yang lain. Likes dan followers jadi papan skor baru untuk mengukur tingkat gengsi seseorang. Budaya gengsi ini klop banget sama jebakan konsumerisme. Sekarang, orang beli barang bukan lagi karena fungsinya, tapi karena logonya. Tas yang harganya puluhan juta, fungsinya sama aja kan buat bawa barang? Tapi logo di tas itu jadi penanda status sosial. Ini menciptakan tekanan, terutama buat anak muda, untuk terus-menerus ikutin tren, biar nggak dicap ketinggalan zaman. Flexing dan konsumerisme ini, hubungannya simbiosis mutualisme. Konsumerisme nyediain properti buat flexing, dan flexing jadi iklan gratis paling efektif buat gaya hidup konsumtif. Influencer pamer liburan mewah, netizen jadi pengen, akhirnya nabung mati-matian, atau bahkan ngutang buat bisa liburan ke tempat yang sama. Siklusnya terus berputar. Puncak dari eksploitasi psikologi flexing ini, bisa kita lihat dari kasus-kasus crazy rich palsu di Indonesia. Ingat kan, nama-nama seperti Indra Kents atau Doni Salmanan? Mereka bukan sekadar pamer. Flexing yang mereka lakukan adalah strategi marketing yang sangat terencana.
Mereka membangun narasi sebagai anak muda yang sukses luar biasa dalam waktu singkat. Mobil sport, jam mewah, semua itu ditampilkan bukan tanpa tujuan. Itu adalah umpan. Umpan untuk menarik orang masuk ke dalam skema investasi bodong mereka. Kekayaan yang mereka pamerkan itu jadi bukti palsu kalau cara mereka itu berhasil. Mereka nggak jualan investasi, mereka jualan mimpi. Mimpi buat cepat kaya, mimpi buat bisa hidup seperti mereka, mimpi buat memenuhi tuntutan gengsi. Mereka secara cerdas mempersenjatai kebutuhan psikologis dan kerapuhan budaya kita. Ironisnya, panggung yang mereka bangun untuk menipu, justru jadi senjata makan tuan. Setiap video dan foto kemewahan yang mereka unggah, menjadi jejak digital permanen. Jejak inilah yang akhirnya dipakai aparat untuk membongkar semua kebohongan mereka. Ini jadi pelajaran penting, bahwa di dunia digital, semua yang kita tampilkan akan terekam selamanya. Tapi, apakah flexing itu selalu buruk? Nggak juga. Ini seperti pisau bermata dua. Kalau niatnya positif dan caranya wajar, flexing bisa jadi hal yang sehat. Misalnya, seseorang yang kerja keras bertahun-tahun, akhirnya bisa beli rumah pertamanya, lalu dia posting di media sosial sebagai bentuk rasa syukur dan kebanggaan. Itu wajar, itu manusiawi. Atau seorang pengusaha yang menunjukkan pertumbuhan bisnisnya untuk menginspirasi orang lain dan membangun citra merek yang kuat. Itu namanya self-branding yang sah. Garis tipis antara flexing yang sehat dan yang toksik itu ada di niat dan keasliannya. Flexing yang sehat datang dari kebanggaan internal atas proses dan pencapaian yang nyata. Tujuannya untuk berbagi kebahagiaan atau inspirasi. Sebaliknya, flexing yang toksik itu lahir dari rasa insecure dan haus validasi. Tujuannya untuk bikin orang lain iri, menipu, atau sekadar merasa lebih unggul. Pada akhirnya, fenomena flexing ini adalah cermin dari masyarakat kita saat ini. Cermin dari kebutuhan kita akan pengakuan, yang diperkuat oleh budaya gengsi, dan diberi panggung tak terbatas oleh media sosial. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita menavigasi panggung digital ini dengan lebih bijak. Kita perlu lebih kritis melihat konten, dan yang terpenting, kita perlu membangun harga diri kita dari dalam, bukan dari jumlah likes atau komentar pujian. Karena kebahagiaan yang sejati, tidak akan pernah ditemukan dari validasi orang lain. Nah, setelah mendengar semua ini, aku jadi penasaran. Menurut kamu, di mana sih batas wajar antara merayakan pencapaian dengan pamer yang berlebihan? Coba deh, bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah.